Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 202222049, Administrasi Publik Reguler 2 semester 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan data dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu hal melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Selanjutnya, peranan data dalam siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya, peranan data dalam penyusunan proses perencanaan. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Artinya, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Selanjutnya, penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat, dan terkini. Selanjutnya, dimensi kualitas data. Yang pertama, relevansi atau berkaitan dengan tujuan. Yang kedua, akurasi, artinya tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Yang ketiga, koherensi, tersusun uraiannya sehingga bagian-bagiannya saling berkaitan. Yang keempat, aktualitas, artinya tepat waktu. Yang kelima, interpretabilitas, yaitu tingkat pemahaman terhadap model klasifikasi. Yang keenam, aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam mengakses data. Adapun hambatan penggunaan data dalam proses perencanaan. Yang pertama, ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga terkadang perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak terupdate. Yang kedua, manajemen data yang kurang integritas, sehingga banyak data terpisah-pisah mesti berada di dalam suatu instansi. Selanjutnya, definisi statistika. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Selanjutnya, peran statistik. Yang pertama, sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan. Yang kedua, sebagai bahan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Yang ketiga, sebagai early warning system. Selanjutnya, manfaat statistik. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua, sebagai pelaksana. Yang ketiga, monitoring. Dan yang keempat, evaluasi. Adapun tantangan metodologi statistika. Yang pertama, kondisi saat ini, yaitu kesadaran statistik masih kurang. Yang kedua, infrastruktur kurang memadai dan tidak merata. Yang ketiga, jumlah sumber daya manusia dengan kompetensi statistik terbatas dan tidak merata. Yang kedua, kondisi ideal, yaitu di setiap bidang atau OPD terdapat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi statistik dan infrastruktur yang mendukung. Selanjutnya, strategi peningkatan pengelolaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman metodologi statistika penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan. Yang ketiga, sinergitas data dan statistika antar OPTD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, sistem data yang terintegritas segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Baik, itulah tadi presentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.